Ya, percobaan bagus oleh penulis lah. Berganti genre, nggak hanya soal drama-drama slice of life romance dan sebagainya. Akhirnya penulisnya sci-fi. Dan ya, nuansa baru dan cukup menyenangkan, tapi eh, biasa aja. Halo Ulafars, balik lagi bersama gue Rio. Nah, di video kali ini akan gue bahas itu adalah buku ini, Bungkam Suara, yang ditulis oleh J.S. Kyren. Ini Bang Kyren buku kesekian ya, gue lupa. 16, 15, gue lupa dah. Udah banyak banget buku yang ditulisnya. Dan gue akhirnya baca ini dibanding buku-buku yang lainnya, yang beberapa udah gue baca juga, karena genrenya menarik perhatian gue. Ini genrenya sci-fi yang jarang gue temui di penulis Indonesia. Mungkin genre-genre yang jarang gue temui di penulis Indonesia itu adalah pertama sci-fi, kedua itu fantasi, terus horor banyak banget malah. Dua ini kayaknya. Fiksi sejarah ada, tapi nggak sesignifikan itu. Dan gue berharap genre-genre buku di Indonesia itu makin banyak lah. Dan ini dia adalah salah satu buku genre sci-fi yang akhirnya terbit di Indonesia tahun ini, awal tahun Januari. Official resmi terbitnya Januari, PO-nya dari Desember tahun lalu, lebih tepatnya 2022. Nah, mari kita bahas buku ini ya. Dengan mengangkat genre sci-fi dengan subgenrenya bisa dibilang distopia di masa depan juga. Latarnya ini NKEL, negaranya disebut NKAL, nakal. Ya, plesetannya nakal. Tapi akronimnya NKEL, NKAL. Negara Kesatuan apa gitu, gue lupa. Ya, gitulah. Ceritanya di buku ini ada seorang karakter bernama Timmy yang bisa dibilang hidup sederhana di pinggiran kota gitulah, dimana kotanya udah modern. Dunia di buku ini ceritanya itu distopia yang udah modern di masa depan mungkin dan sebagainya. Nah, suatu hari terjadi peristiwa unik di mana Timmy memperoleh rumor kalau bapaknya yang sebelumnya ditangkap, latar kisahnya, bapaknya ini ditangkap, ibunya masih sama dia gitulah, bersamanya. Bapaknya ditangkap karena diduga melakukan kejahatan, dan di negara NKAL ini orang-orang yang melakukan kejahatan nggak ada toleransinya, langsung masuk penjara dan ditangkap oleh kepolisian ataupun tentara kerajaan gitu. Agak ribet nih. Dunianya cukup kompleks, jadi agak ribet nih gue mau jelasinnya. Nah, Timmy mendapat rumor kalau ternyata ayahnya ini jadi korban tumbal atau kambing hitam dari sebuah plot konspirasi besar yang ada di negara NKAL. Dan akhirnya Timmy harus terlibat dan berjuang untuk membersihkan nama ayahnya dan membebaskan ayahnya gitulah. Itu adalah poin utama ceritanya. Dan baterainya low, gue cut sampai di sini dulu sebentar. Kita lanjut lagi. Mari kita lanjut. Tadi sampai di mana ya? Gue agak lupa. Langsung aja lah ya. Gue lanjut ke bagian yang gue suka terhadap buku ini. Gue suka karakternya. Mengesampingkan atau melanjutkan dari sebelumnya yang gue sebut kalau genrenya unik, jarang ada di Indonesia. Gue suka hal-hal yang diangkat di buku ini, karakternya, plotnya, konfliknya, gue suka banget. Dunianya unik banget. Bisa dibilang Indonesia tapi bukan Indonesia. Bang J.S. Kyren kayaknya sengaja mengganti nama-nama bla 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 bla, tapi sebenarnya tujuannya atau maksudnya itu Indonesia di masa depan mungkin, atau di universe yang berbeda. Nah,
Itu gue suka, kayak karakternya kuat, kita bisa ngelihat Timmy keluarganya seperti apa dan sebagainya, bagaimana membentuk karakter Timmy dan sebagainya. Keren lah pokoknya. Terus konfliknya juga, karena dia ingin menyelidiki kebenaran yang ternyata sebuah konspirasi besar. Itu seru juga misterinya secara plot dan konflik. Terus hal-hal keren yang ini, karena ini sci-fi, jadi hal-hal keren kayak teknologinya, riset Bang JS sekarang bagus sih, gue suka. Nah, kita masuk ke minusnya. Minusnya itu ada beberapa tindakan karakter yang menurut gue itu nggak banget, nggak penting untuk cerita, nggak ada maksud dan tujuan, nggak jelas aja, berlebihan. Jadi ada beberapa kali gue jumpai beberapa karakter yang melakukan tindakan yang nggak ada maksud apapun, itu lebay, berlebihan aja, nggak tahu tujuannya apa, nggak jelas, nggak berpengaruh ke cerita. Kayak misalnya ada karakter yang menukar sebuah chip ponsel gitu, pura-pura menghancurkan chipnya padahal chipnya masih dia pegang. Terus di akhir barang yang dihancurkan ternyata masih ada berupa emblem gitu. Harusnya dia ngancurin emblem, ternyata emblemnya masih ada gitu. Aneh aja. Ada beberapa hal yang kayak apa ini? Agak akibat itu beberapa bagian cerita malah rasa kayak nggak konsisten gitu loh. Jadi nggak sejalan dengan tindakan karakternya. Jadi kayak di awal udah dijelaskan kalau emblemnya dihancurkan, diinjak-injak, tapi di belakang dia masih pakai emblemnya. Nah itu kayak hal-hal yang dipertanyakan kayak gitu, nggak konsisten gitu loh. Jadi emblemnya udah hancur atau belum. Terus kayak chipnya ini tujuan ditukar dan sebagainya apa, akhirnya kan dipakai, dilihat isinya dan dihancurkan juga kan. Jadi kenapa nggak dari awal dihancurin aja? Aneh aja gitu. Beberapa kayak gitulah kasusnya. Dan itu dia. Minus yang lain sih sebenarnya nggak ada, cuman gimana ya, karena gue bisa dibilang buku ini agak satir-satir, sarkas gitu terhadap isu-isu yang ada, cukup menarik, cukup tergelitik ketika membaca. Dan actionnya oke, ada adegan actionnya karena ini sci-fi. Terus berurusannya dengan konspirasi dan sebagainya, ada actionnya juga. Dan ada kisah cintanya yang menurut gue ini sebenarnya pengen dibikin kisah romansa atau enggak gitu, nanggung banget. Kayak ada dua karakter, si Timmy udah deket dengan satu karakter lain yang cewek, cuman kayak ini mereka hubungannya gimana, nggak ada kejelasan di akhir gitu loh, apakah mereka bersama dan sebagainya. Dan ya gitulah kurang lebih review gue untuk buku Bungkam Suara kayak gitu. Gue bingung mau ngomongin apa. Paling yang menjadi masalah yang mengganggu gue itu adalah yaitu inkonsistensi ceritanya dan tindakan karakter yang nggak ada tujuannya untuk cerita gitu. Itu aja. Sampai ketemu di video gue berikutnya. Oh ya, bagi yang udah baca, tulis komentar kalian terhadap buku ini di bawah ya. Bye.